Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Skia Sabila dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malang semester 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UTS saya dengan tema konsep dasar asesmen alternatif dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Supriyadi. Berikut penjelasannya. Baik, di sini ada pengertian konsep dasar asesmen alternatif atau biasa dikenal dengan dua pengertian tentang penilaian, yaitu penilaian dalam arti asesmen dan penilaian dalam arti evaluasi. Penilaian dalam arti asesmen merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar siswa, sedangkan penilaian dalam arti evaluasi merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan sistem pendidikan secara keseluruhan. Oke, baik, di sini ada beberapa istilah yang berkaitan dengan asesmen. Yang pertama ada tradisional asesmen yang biasanya mengacu pada tes tertulis. Maksudnya hanya mengukur hasil belajar siswa dengan menggunakan satu jenis alat ukur, yaitu tes tertulis. Padahal kita ketahui bersama, tes tertulis mempunyai kelemahan diantaranya hanya mampu mengukur aspek kognitif dan keterampilan sederhana sebagian kecil dari hasil belajar siswa, dan tes seringkali menimbulkan kecemasan. Dan yang kedua ada performance assessment atau asesmen kinerja yang biasanya menghendaki siswa untuk mendemonstrasikan kemampuannya baik pengetahuan atau keterampilan dalam bentuk kinerja nyata yang ditunjukkan dalam bentuk penyelesaian suatu tugas, bukan hanya menjawab atau memilih jawaban yang sudah tersedia. Asesmen kinerja menilai hasil belajar siswa dan proses belajarnya. Baik, selanjutnya di sini ada authentic assessment yang biasanya asesmen yang menuntut siswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam kehidupan nyata di luar sekolah. Tujuan dan authentic assessment adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti apakah siswa sudah dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilannya secara efektif dalam kehidupan nyata dan dapat memberikan kritik terhadap upaya yang telah ia lakukan. Dari pengertian tersebut tampak bahwa authentic assessment didasarkan performance assessment yang menuntut siswa mampu untuk kerja. Baik, selanjutnya di sini ada portfolio assessment atau assessment portfolio yang biasanya kumpulan hasil karya siswa yang disusun secara sistematis yang menunjukkan upaya, proses, hasil, dan kemajuan belajar yang dilakukan siswa dari waktu ke waktu. Terus yang kelima ada achievement assessment yang merupakan pengertian umum terhadap semua usaha untuk mengukur, mengetahui, dan mendeskripsikan hasil belajar siswa baik yang dilakukan dengan tes tertulis, asesmen kinerja, portofolio, dan semua usaha untuk memperoleh informasi hasil dan kemajuan belajar siswa. Dan yang terakhir ada alternatif assessment, yaitu asesmen yang tidak hanya tergantung pada tes tertulis. Di sini ada asesmen alternatif yang diartikan sebagai pemanfaatan pendekatan non-tradisional untuk mengakses kinerja atau hasil belajar peserta didik. Adapun yang dimaksud dengan asesmen alternatif yaitu segala jenis bentuk asesmen di luar asesmen konvensional, selected response test, dan paper pencil test yang lebih autentik dan signifikan mengungkap secara langsung proses dan hasil belajar siswa. Oke, baik, di sini keunggulan asesmen alternatif antara lain yang pertama dapat menilai hasil belajar yang kompleks dan keterampilan yang tidak dapat dinilai dengan asesmen tradisional. Yang kedua, menyajikan hasil penilaian yang lebih hakiki, langsung, dan lengkap. Dengan melakukan asesmen, Anda akan dapat menilai hasil belajar anak secara lengkap, tidak hanya hasil belajar dalam ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. Terus yang ketiga ada meningkatkan motivasi siswa. Yang keempat mendorong pembelajaran dalam situasi yang nyata. Dan yang terakhir memberikan kesempatan kepada siswa untuk self-evaluation. Oke, baik, di sini ada kelemahan asesmen yaitu membutuhkan banyak waktu, adanya unsur subjektivitas dalam penskoran, yaitu ada ketetapan penskoran rendah. Terus rendahnya ketetapan tes skoran ini disebabkan karena Anda tidak dapat memberi skor yang sama untuk hasil karya beberapa siswa yang mempunyai kualitas yang sama.
Oke, baik, di sini ada dua komponen asesmen, yaitu ada tugas atau task. Yang kedua ada kriteria penskoran atau rubrik. Jadi kesimpulannya, alternatif asesmen ini yaitu merupakan pemanfaatan pendekatan non-tradisional atau non-tes baku objective test untuk memberikan penilaian kinerja atau proses dan hasil belajar peserta didik, siswa atau mahasiswa secara menyeluruh atau kognitif, afektif, dan psikomotor. Alternatif yang dimaksud adalah alternatif dari tes baku, asesmen kinerja, dan asesmen portofolio. Baik, cukup sekian yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.